Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi man'ala al-mu'minina idh ba'asa fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-wahidul qahhar wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع الهدى إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Marilah kita kembali bersyukur kehadirat Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya kita syukur kepadanya. Dengan bersama-sama kita tingkatkan amal soleh kita dalam bentuk ketakwaan kita kepadanya, menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhkan diri dari larangannya. Pada kesempatan ini, khatib akan menyampaikan sebuah tema akibat kebakhilan yang diperturutkan. Bakhil dalam bahasa Arab biasa disebut dengan asyuha, yang artinya kikir. Sedang dalam istilah adalah kikirnya seseorang terhadap harta dan segala kebaikan yang ada pada dirinya atau pada orang lain. Hari ini bakhil sudah menjadi penyakit yang meluas di kalangan umat Islam. Ekonomi kapitalis dan budaya hidup cuek, inilah yang menjadikan kita tidak peka terhadap sesama. Lingkungan keluarga dan masyarakat kita telah berhasil menanamkan jiwa individualisme dan egois. Yang penting saya menjadi kaya dan kecukupan. Semua kebutuhan serba ada dan tidak memikirkan kebutuhan orang lain. Sebab itulah muncul berbagai bentuk kebakhilan, seperti bakhilnya seorang dai untuk menyampaikan kebenaran karena takut nikmat dunianya berkurang. Bakhilnya seorang pemimpin untuk menggunakan kepemimpinannya guna membela Islam dan kebenaran. Bakhilnya seorang untuk mengorbankan waktunya berfikir untuk kemajuan Islam. Bakhilnya seorang untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah Ta'ala. Lebih parah lagi adalah bakhilnya seseorang untuk memberikan kemudahan bagi orang lain, walaupun hanya dengan sesuatu yang remeh. Orang yang bakhil tidak akan mungkin mau memberikan harta, waktu, tenaga, apalagi jiwa dan ruhnya untuk agama Allah. Islam sangat membenci sifat bakhil. Karena sifat bakhil salah satu dari karakter orang munafik yang tidak mau berkorban untuk kebaikan. Padahal karakter orang yang beriman adalah siap berkorban dengan apa saja demi tegaknya agama. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, jauhilah, takutlah oleh kalian perbuatan zalim, karena kezaliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat. Dan jauhilah oleh kalian sifat kikir, karena kikir telah mencelakakan umat sebelum kalian, yang mendorong mereka untuk menumpahkan darah dan menghalalkan apa-apa yang diharamkan bagi mereka.
Hadis riwayat Muslim. Sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah. Ada beberapa akibat bakhil pada diri manusia. Di antaranya adalah yang pertama, menyeret pelakunya terjerumus ke dalam berbagai perbuatan dosa. Seseorang yang terkena penyakit bakhil ini akan menjauh dari berbagai perbuatan baik. Entah perbuatan baik yang kaitannya dengan Allah Ta'ala atau kepada sesama manusia. Sebaliknya dia akan selalu mendekati perbuatan jelek dan menyibukkan diri dengannya. Nabi Muhammad SAW juga telah mewanti-wanti kepada kita bahwa kebakhilan akan membawa kita pada berbagai perbuatan dosa dan kehinaan. Beliau SAW bersabda, "Hendaklah kalian menjauhi sifat bakhil, maka sesungguhnya telah celaka orang-orang sebelum kalian dengan kebakhilan. Kebakhilan memerintahkan kepada mereka dengan kekikiran. Kemudian mereka pun kikir. Dan kikir memerintahkan manusia untuk memutus silaturahmi. Kemudian mereka pun memutuskan silaturahmi. Dan memutuskan silaturahmi memerintahkan kepada mereka dengan perbuatan dosa. Kemudian mereka melakukannya." Hadis riwayat Abu Dawud. Karena fahamnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an tentang akibat kebakhilan ini, ada sebuah riwayat dari Abi Hayat Al-Asadi. Dia berkata, "Suatu hari aku tawaf di Baitullah. Kemudian aku melihat seseorang berdoa, 'Allahumma qini syuha nafsi.' Ya Allah, jagalah diriku dari sifat kebakhilan." Orang itu tidak menambah lagi dari doa itu. Aku katakan kepadanya, "Kenapa?" Kemudian dia berkata, "Sesungguhnya jika diriku terjaga dari sifat kebakhilan, aku terbebas dari perbuatan dosa, mencuri, berzina, dan perbuatan dosa lain." Dan ternyata seseorang tersebut adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Hadis riwayat dari Ibnu Jarir. Kemudian azab yang kedua adalah azab yang diberikan kepada orang yang bakhil kelak di akhirat. Kebakhilan tidak hanya mengimbas pada kehidupan seorang di dunia dengan kegoncangan dan tidak ketenangan, akan tetapi musibah tersebut terus menyiksa sehingga sampai ke akhirat dengan azab yang pedih. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala yahsabanna alladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih wa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bi yaumal qiyamah." Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan pada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya pada hari kiamat. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 180. Orang-orang yang telah diberi harta dan limpahan karunia Allah Ta'ala, kemudian mereka bakhil, tidak mau mengeluarkan kewajiban mengenai hal harta tersebut seperti zakat dan lain-lain, adalah sangat tercela. Janganlah sekali-kali kebakhilan itu dianggap baik dan menguntungkan bagi mereka. Harta kekayaan akan tetap utuh dan tidak kurang bila dinafkahkan di jalan Allah. Bahkan akan bertambah dan berlipat ganda serta diberkahi oleh Allah. Tetapi kebakhilan itu adalah suatu hal yang buruk dan merugikan mereka sendiri. Karena harta tidak akan menjadikan berkah dan kelak akan dikalungkan di leher mereka pada hari kiamat sebagai siksaan yang amat berat. Kemudian yang ketiga, akibat dari kebakhilan adalah dijauhkan dari keimanan kepada Allah. Kekikiran dan keimanan tidak pernah akan berkumpul dalam jiwa seorang. Kekikiran akan mengikis keimanan seorang sedikit demi sedikit. Sebaliknya orang yang gemar berinfak, Allah Ta'ala akan kuatkan keimanannya karena yakin mereka bahwa pahala akan menantinya kelak di akhirat. Rasulullah SAW bersabda,
La yajtami'u syuhu wal imanu fi qalbi 'abdin abada. Yang artinya sifat kikir dan iman tidak akan berkumpul dalam hati seseorang selama-lamanya. Hadis riwayat Ahmad. Iman seorang yang lemah tidak akan terpanggil untuk menyambut seruan dari setiap penyeru untuk berinfak dan bersedekah. Bahkan jika dia melihat saudaranya sedang tertimpa musibah pun, tidak akan mereka keluarkan hartanya untuk meringankan beban saudaranya tersebut. Dia tidak faham bahwa harta yang dibelanjakan untuk kebaikan itulah yang sebenarnya menjadi harta yang sesungguhnya yang akan sampai ke akhirat. Dan tidaklah seorang bakhil kecuali bakhilnya itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal li wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Amma ba'd fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala aydan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.